Subhanahu wa ta'ala. Doa itu penting, bahkan hampir banyak setiap doa itu isinya minta keberkahan. Umur yang Allah kasih pada kita pengennya berkah. Hidup yang Allah kasih kesempatan pada kita pengennya berkah. Harta yang Allah titipkan kepada kita pengennya berkah. Anak-anak yang diamanahkan kepada kita pengennya jadi anak yang berkah. Seluruh hal yang Allah berikan kepada kita pengen kita tuh berkah. Berkah itu kan berarti kebaikannya menyeluruh. Bocah berkah menyeluruh. Bukan hanya jadi kebanggaan buat orang tuanya, bahkan jadi kebanggaan buat sekampungnya. Bocah mana tuh? Kampung sono, cakep bener kelakuan. Terus sekampung jadi wakil. Anak mana itu? Anak Indonesia tuh, masya Allah, subhanallah. Ya, utusan Indonesia, se-Indonesia wangi gara-gara ini. Itu berkah, subhanahu wa ta'ala. Nah, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sekian banyak yang Allah titipkan kepada kita, kan kata Nabi, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik orang adalah yang panjang umurnya, baik dia punya kelakuan. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, ini kan kita hidup di fase umur yang kedua. Fase umur pertama itu kata ulama dimulai min khalaqa Adam alaihi salam, dimulai dari sejak diciptakannya Nabi Allah Adam alaihi salam sampai kapan? Dhamanallahu, sampai Allah limpahkan ke punggungnya itu dzurriyyah, keturunan. Itu fase umur yang pertama. Nah, fase yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala, umur yang kedua nih yang kita jalani hari ini. Ulama katakan fase umur ada 5. Nah, yang kita hari ini jalani adalah fase yang kedua. Mana wal umru tsani? Umur yang kedua itu dimulai ketika kita dilahirkan min abawi, dari kedua orang tua kita, sampai kapan? Sampai khuruju minad dunya. Sampai kita nih keluar dari dunia. Itu fase umur kedua. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, fase umur yang kedua ini meskipun kelihatannya tinggal kita jalani, tapi nyatanya ini jadi penentu untuk fase umur selanjutnya. Ini jadi penentu apakah kita termasuk golongan yang min ahlil khair atau min ahli syarr. Apakah kita dari golongan min husnil khatimah atau min su'il khatimah. Ini yang menentukan fase umur kedua ini, ada subhanahu wa ta'ala. Maka masya Allah, ketika seseorang berada pada fase umur yang kedua, ada taklif, ada beban kewajiban setiap kita. Min akalinya, dari orang yang berakal, baligh muslimin. Selama dia orang berakal, baligh, kemudian muslim, maka ada beban buatnya. Dalam arti beban itu ada kewajiban-kewajiban yang harus dia penuhi supaya terjadi kehidupan yang khairun, baik. Kalau seluruh kewajibannya dia tidak lakukan, Allah Subhanahu wa ta'ala masuk ke fase selanjutnya, min su'il khatimah. Ya, min su'il khatimah, na'udzubillah. Tapi kalau fase yang kedua ini dia lakukan dengan baik, maka insya Allah fase ketiga nanti dia min husnil khatimah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya saking sayangnya Allah kepada kita, dikit-dikit diingetin, dikit-dikit suruh pulang kembali, ya, taubat itu. Dikit-dikit suruh berbuat, diingetin terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari macam-macam namanya peringatan. Gempa bumi, terus apa lagi? Ya, banjir. Di mana itu? Di Banten ya. Terus banjir di mana lagi? Banjir bandang. Kalau banjir bandang mendingan dikit. Bandeng. Ya, anak kita pecah, ada salah. Banjir bandang kan ribet. Itu kan Allah kasih walana buluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'.
wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi ya minimal hafal rojiunnya lah. Subhanallah. Karena paling penting rojiun itu pulang. Subhanallah. Rojiun pulang. Makanya rata-rata kita hafal pas rojiunnya doang ya. Pas pulangnya kita hafal benar. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kita diuji dengan segala hal, diingatkan dengan berbagai hal, supaya selalu ada di jalan yang Allah senang. 17 kali kita minta ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kita minta tiap hari. Padahal ukuran dapat hidayah, kita kan kelihatannya udah dapat hidayah, hadir. Kelihatannya udah dapat hidayah. Peci cakep-cakep, ya baju kokoh juga cakep-cakep, ya subhanahu wa ta'ala. Pakai sarung walaupun rada mencong-mencong dikit, ya paling nggak ada alamatul hidayah, tanda-tanda hidayah, ya subhanahu wa ta'ala. Tapi ternyata hidayah itu kan bisa lepas begitu cepat. Ada orang paginya masih beriman, sore kafir. Ada. Jangan sore ada orang beriman masih pagi, siang dia sudah jadi kafir. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun urusan-urusan kehidupan duniawiah misalnya, siang masih kaya, sore udah bangkrut kan bisa. Malam masih belangsak, hadis wa anak wa pagi tahu-tahu kaya, ngepet kali. Ya hadis wa anak wa ta'ala. Ini kan Allah bisa saja Allah balikan seketika. Allah balikan seketika. Maka perlu setiap kita menjaga yang Allah pengen. Hidayah ini kan dari Allah, supaya betul-betul kita jaga, supaya ketika kita hidup di dunia Allah kasih hari ini, kita jalani sesuai dengan aturan-aturan yang Allah kasih. Maka ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada kewajiban orang lain, ada kewajiban kita untuk orang lain, ada kewajiban kita untuk diri kita sendiri. Mana kewajiban kita untuk orang lain? Kewajiban kita untuk orang lain itu dimulai dari sejak kita punya anak dalam kandungan, itu sudah ada. Ya, ada kewajiban kita memberikan nafkah kepada orang yang mengandung anak kita. Terus ketika dia lahir, ada kewajiban-kewajiban kita untuk mengajarkan kebaikan-kebaikan kepada si anak. Ini kan bagian daripada kewajiban kita terhadap orang lain. Saat balik itu sampai kepada kita, maka ada kewajiban-kewajiban yang kita lakukan untuk diri kita. Sholat misalnya, apalagi ini Isra Mi'raj, diingatkan kita tentang sholat kita. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa sering kali diingatkan untuk urusan ini, untuk urusan sholat? Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Bocah diakekahkan itu kan hakikatnya diajarkan kenal Allah. Diri yang diakekahkan itu hakikatnya ngenalin diri kepada Allah. Kalau sudah kenal dengan Allah, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tahu bagaimana kewajiban kita sebagai hamba-Nya. Hadirin, Allah nggak butuh rasa syukur kita kepadanya, nggak butuh.
Kita misalnya katakanlah sama teman, kita kasih dia duit 1 juta, terus dia bilang dia butuh terima kasih dari kita, ya makruh. Tapi Allah nggak perlu terima kasih dari kita, tetap Allah itu maha kaya.